Kita kembali lanjutkan perbincangan Bu Titin dengan tanggapan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari ini. Bagaimana keyakinan Bu Titin akan peluang dari klien Anda, Bu Saka Tatal? Saya tetap optimis, Mbak, karena bagaimanapun saya 2016 saya meyakini tidak pernah ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam tuntutan. Saya yakin betul, apalagi dengan diterimanya novum yang berupa visual yang saya terima di 2 bulan yang lalu gitu. Itu saya sangat yakin, ternyata keyakinan itu betul. Tinggal sebetulnya kan ini dikembalikan kepada institusi, apakah kepolisian, kejaksaan, kehakiman gitu, memeriksa kembali. Sebetulnya gini, saya siap kok misalnya berkas itu dihadirkan, diserahkan kepada siapa. Kan ini persoalannya bukan persoalan saya mempertahankan keinginan menang di dalam dikabulkan, ya bukan. Ini persoalan 8 anak manusia, Mbak. 8 anak manusia yang saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Masa sih mau dibiarkan untuk mempertahankan egonya masing-masing? Cobalah kita buka berkas itu bareng-bareng. Saya coba gitu aja sih, enggak ini. Tapi selaku kuasa hukum, Ibu pun menilai bahwa novum-novum yang diajukan ini cukup kuat untuk bisa membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan 2016 silam. Begitu ya, Bu? Sangat kuat, Mbak. Karena sekarang gini, yang ditemukan itu darah itu dan korban itu TKP-nya di flyover Talun. TKP-nya di flyover Talun, termasuk baut yang ada daging, sedikit daging. Itu kan penampang tiang PJU. Sekarang apakah bisa dibuktikan ada di TKP kedua di belakang Saul ada enggak darah di situ atau bukti-bukti lain yang memperkuat telah terjadi penusukan, pemerkosaan di TKP kedua di belakang showroom. Itu kan yang merupakan wilayah hukumnya Polres Kota Cirebon. Maksudnya peristiwa kecelakaan itu terjadinya di wilayah hukum Polres Kabupaten Cirebon. Kita menyebutnya, kalau orang Cirebon menyebutnya Polres Sumber. Eki dan Vina ditemukan di flyover Talun yang merupakan wilayah hukumnya Polres Kabupaten Cirebon. Sedangkan TKP kedua yang dianggap merupakan tempat eksekusi, dibunuhnya dengan di samurai pendek dan samurai panjang di perut, kemudian diperkosa Vina di situ, kemudian dikembalikan lagi ke sana. Itu showroom itu, belakang showroom itu merupakan wilayah hukumnya Polres Kota Cirebon. Bisa nggak dibuktikan sebetulnya? Ada nggak bukti-bukti pendukung di TKP kedua itu? Karena darah dan korban dan serpihan daging serta motor korban itu adanya di flyover Talun. Ya, baik. Gitu. Bu Titin, karena kasus ini juga sudah mendapatkan sorotan dari masyarakat, maka kita juga tidak bisa mengenyampingkan bagaimana pandangan ataupun juga pertanyaan yang ada di benak dari publik, benak masyarakat. Banyak masyarakat juga yang masih bertanya-tanya, Ibu, kenapa kemudian baru mengajukan PK untuk Saka Tatal ini pada saat ini, bukan pada saat kemarin ketika kemudian 2020 bebas bersyarat. Apakah memang karena ada novum yang kuat saat ini atau hanya memanfaatkan momentum saja, Bu, sebenarnya? Sebetulnya PK itu sudah kita rencanakan diajukan ketika kasasi kita ditolak. Saya waktu itu menyatakan kepada keluarga Saka Tatal, ini kasasinya tetap 8 tahun, kita masih ada satu upaya hukum lagi yaitu PK. Tapi kakaknya Saka Tatal, saya bilang, cuman kalaupun PK saya juga belum punya novum. Kalau mereka kan keluarga nggak ngerti apa itu novum gitu. Kemudian kakaknya Saka Tatal, Bu, saya minta waktu 3 hari ketika istiharoh, terus saya kembali lagi gimana apakah akan mengajukan PK, walaupun saya bingung masih belum ada novum, saya bilang gitu. Bu, yang tergambar hasil istiharoh saya adalah baju tahanan. Jadi saya juga kayaknya nggak mungkin lah, Bu, udah pasrah saja dengan keadaan ini gitu. Walaupun kami semua sekeluarga meyakini Saka Tatal tidak bersalah gitu. Akhirnya ya sudah, sampai Saka di 2020 keluar juga kami juga walaupun ada komunikasi kan tidak luar biasa. Jadi memang tidak ada komunikasi yang luar biasa. Kemudian ketika film itu muncul, di 2024, ternyata ada beberapa media yang mengatakan Mbak Titin itu
film kayaknya aneh ya, nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, dari situ saya bilang, saya nggak pernah nonton, emang kenapa? Disitulah teman-teman media di Cirebon menyampaikan hal itu, kemudian secara entah bagaimana komunikasi antara wartawan dengan ada salah satu podcast di Jakarta menyatakan itu, kemudian saya dipanggil. Nah, saya waktu dipanggil cuma ngomong gini, saya ngapain ngomong fiksi gitu, karena saya juga nggak ngerti filmnya juga, saya nggak lihat kayak apa. Saya akan buka fakta persidangan. Nah, ternyata reaksinya luar biasa. Nah, ketika reaksinya luar biasa, tiba-tiba ada orang yang datang. Ada orang yang datang dan menyerahkan novum itu. Saya memperlihatkan kepada keluarga Saka Tatal, saya bilang ini ada novum. Mereka kan nggak ngerti novum itu apa. Saya serahkan di sekitar bulan Mei lah. Mereka nggak ngerti. Saya bilang ini kondisi kita dulu nggak pernah dapat ini. Cuman kan keluarga juga nggak paham apa sih maksudnya, Bu. Nah itu. Jadi kenapa pada akhirnya, karena memang visual itu baru saya dapatkan di sekitar bulan Mei awal. Oke, orang yang menyerahkan novum ini baru menyerahkan, tidak mengatakan, Bu, kenapa selama ini menyimpan begitu lama? Enggak mengatakan apa-apa. Cuman saya tahu Ibu sedang memperjuangkan sesuatu karena ini yang saya miliki gitu. Ada juga terlibat dalam kasus ini, Bu, yang memiliki novum-novum tersebut? Kelihatannya enggak. Tapi bagaimana kemudian bisa sampai memiliki hal-hal itu, Bu? Saya nggak paham ya, karena kan sebetulnya kan mudah saja kalau kata saya. Misalnya, kalau itu kecelakaan, berarti orang yang melakukan olah TKP, polisi yang melakukan olah TKP pada saat awal, kan bisa saja dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal. Karena petugas yang melakukan olah TKP tidak dihadirkan di persidangan Saka Tatal, hanya dihadirkan pada sidang yang 7 terpidana itu. Baik, Jadi Bu, untuk mengkonfirmasi betulkah novum yang saya sampaikan, yang kami sampaikan dalam memori itu sesuai, kan tinggal kembali dibuka. Oke. Dan itu kan sebenarnya tugas kepolisian. Yang jadi persoalan, apakah institusi kepolisian apabila kami meminta, tim kuasa hukum meminta agar anggota yang pernah melakukan olah TKP dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal. Persoalannya kan kita juga khawatirnya terganjal oleh izin dari komandan yang atau dari institusi yang melarang untuk hadir. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk dibuka seterang mungkin, setransparan mungkin untuk mencari tahu penyebab kematiannya, kan sebenarnya tidak ada persoalan. Baik. Kalaupun itu. Ya, harapan Ibu yang terakhir nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Reto tadi. Tapi Pak Fikar, sebelumnya, kalau tadi Bu Titin sudah mengatakan ada orang yang membawa novum baru. Saya juga menyoroti, mungkin kita agak luas bahasanya dari sekedar bicara soal persidangan. Karena kalau kita bicara mengenai keterlibatan orang, memberikan bukti dan sebagainya, saat ini banyak masyarakat yang mengulas, menjadi detektif juga dalam kasus ini. Dan banyak juga bukti-bukti yang kemudian dibukanya, dijelaskannya di luar persidangan. Di podcast-podcast misalnya, di media-media sosial. Sebenarnya apakah bukti bahwa masyarakat sudah tidak percaya kepada proses persidangan pada polisian atau apa, Pak Fikar? Ya, salah satu analisisnya bisa ke sana gitu ya. Kenapa kemudian masyarakat menguasai bukti sendiri gitu ya? Bisa juga itu karena tidak percaya dengan struktur yang ada gitu, yang memang punya kekuasaan atau punya kewenangan untuk mengolah itu. Tetapi yang harus dilihat adalah kan begini, dalam setiap peristiwa gitu ya, itu pasti apakah itu kecelakaan, apakah itu pembunuhan, kan sebenarnya dua-duanya itu bisa dilihat dari dua kacamata ya. Kacamata pertama adalah itu terjadi secara sengaja gitu. Apakah pembunuhan ataukah kecelakaan umpamanya ya. Walaupun kecelakaan pada umumnya itu kelalaian gitu ya. Nah, tetapi bukti-bukti itu menurut saya mestinya sih sudah dikuasai oleh otoritas yang berwenang mengurus peristiwa itu pada waktu itu gitu. Nah, ini yang menurut saya agak mengherankan, kenapa kemudian ada pihak yang menguasai bukti-bukti itu ya,
tidak diserahkan pada otoritas yang berwenang gitu. Umpamanya waktu itu yang menangani kepolisian umpamanya ya. Nah, ditunjukkan kepada kepolisian, ini loh Pak, ada bukti-bukti ini, bisa nggak umpamanya menjadi bukti bahwa ini sebenarnya kecelakaan. Apalagi ada ditemukannya di jalan yang lain umpamanya di tempat yang lain dan sebagainya gitu. Nah, itu ini yang menurut saya menjadi pertanyaan besar gitu ya. Kenapa tidak bukan otoritas yang menguasai alat-alat bukti itu? Oke, ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Ya artinya tadi relevan dengan pertanyaan Mbak yang pertama. Apakah benar bahwa ada orang yang kemudian menguasai itu indikator bahwa memang masyarakat sudah tidak percaya pada kekuasaan, kan bisa begitu, bisa begitu kan intinya kan, bisa seperti itu. Tapi bagaimanapun juga menurut saya itu tindakan yang keliru gitu. Mestinya ya diserahkan kepada otoritas semuanya. Kemudian otoritas akan menganalisisnya gitu, apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan gitu. Baik. Mestinya yang terjadi itu sejak awal gitu mestinya. Pak Haryanto, silakan diberikan tanggapan bagaimana bisa ada pihak yang menguasai bukti-bukti yang kemudian saat ini menjadi novum, bukti baru, dan juga tadi silakan diterangkan juga atau diberikan jawaban terhadap harapan dari kuasa hukum Sakarta mendatangkan pihak kepolisian yang dulu melakukan olah TKP dalam proses persidangan. Ini kan berawalnya kan dari pihak korban merasa tidak terima ya dengan perlakuan tidak adil, karena dianggapnya ini biang keroknya adalah polisi dulu kan, bukti-buktinya disembunyikan gitu, sehingga dia mengambil kesimpulan wong ini kecelakaan lalu lintas kok kemudian dibikin kecelakaan pembunuhan kan gitu kan. Nah, ibu itu kan kemudian minta dong polisi dihadirkan bukti-bukti yang itu digelar kembali dan sebagainya gitu ya. Itu ya permintaan itu Bu ya. Terus kemudian kalau pada polisi harus suruh ngapain? Memang suruh meriksa si Rudiana ataupun yang meriksa di TKP pertama kali. Padahal hasil kinerja mereka itu kan sudah berupa BAP. Hasil penyidikan mereka itu apapun buruknya gitu ya, sudah berwujud BAP, berita acara perkara yang lengkap dan kemudian diserahkan kepada jaksa. Dan oleh jaksa ini BAP dianggap benar, ini sudah benar. Karena isinya cukup untuk menuntut orang dan prosedurnya formil, sudah benar. Dan kemudian itu dipakai untuk nuntut. Oleh hakim dibenarkan juga bahwa itu akhirnya dijatuhkan hukuman yang berat. Terhadap orang yang seperti itu, masa kita kemudian harus menghukum anggota itu dianggap hanya karena disampaikan oleh publik kayak gitu. Makanya itu dari dulu saya kalau memang itu yang dikehendaki ya, memang itu harus dikehendaki supaya polisi meriksa ulang kepada pengolah TKP pertama dan termasuk penyidik itu, ajukan ke PK dulu supaya putusan yang dulu itu digugurkan, dianggap bahwa ini kinerja mereka itu yang dulu katanya bagus itu ya, yang saya nilai bagus itu ternyata tidak baik kan, karena hasilnya kan itu salah. Barulah itu nanti kemudian kita bisa periksa ulang itu tadi. Kalau seandainya PK-nya diterima kan gitu kan, berarti putusan itu batal, maka polisi sebagai penyidik masih punya PR. Ini Vina sama Egy itu meninggal karena apa? Apa karena kecelakaan atau karena dibunuh? Kalau meninggal dibunuh, itu siapa yang bunuh? Kan gitu kan? Kalau meninggal kecelakaan lalu lintas, apa ya? Kayak gitu. Terus kemudian bagaimana dengan hasil otopsi yang begitu luka parah dan sebagainya? Itu kayak gitu. Ini hanya bisa dibuktikan kebenarannya kalau semuanya itu sudah digelar di peradilan, sehingga nanti hakim akan memutus semua, tidak ada kejanggalan lagi. Itu saya kira gitu baru masyarakat puas. Kalau mengenai masalah itu tadi ketidakpercayaan pada aparat ya, dengan berita-berita ini otomatis bikin orang makin tidak percaya pada polisi, karena kan sebegitu parahnya ya, jeleknya polisi itu bekerja ya, nangkap nggak pakai surat, orang yang tidak salah kemudian dihukum, itu sudah risiko daripada polisi. Tapi untuk memperbaiki ini, apakah polisi itu memang buruk seperti yang dituduhkan itu, apakah tidak diuji dengan PK ini Bu. Kalau ini hasilnya PK bagaimana menyatakan itu salah, suruh periksa ulang polisinya gitu. Jadi nggak bisa kita sekarang polisi udah pasti buruk, kemudian kita harus begini, harus ngaku polisi kita, bukan gitu. Masalahnya sekarang ini kan yang ditunjuk sebagai polisi buruk itu kan baru katanya di dalam medsos, belum sampai masuk dalam persidangan. Apa yang disampaikan ini ya, tuduhan bahwa Rudiana itu adalah merekayasa kasus, kan nggak pernah disampaikan di dalam persidangan.
keluarnya kan dengan pengakuan yang sekarang ini, yang si Dede segala itu kan baru sekarang gitu. Nah makanya ini keterangan ini masukkanlah kembali dalam persidangan untuk menguji kebenaran itu. Gitu. Nah kalau itu sudah diuji, saya baru senang. Dan ini ya harapan saya pribadi ini ya, PK ini mudah-mudahan aja diterima. Kenapa Pak? Karena kalau diterima kan diagalkan periksaan ulang kan. Apa yang tadi disampaikan diumutin sama polisi, kemudian rudiannya itu apakah rekayasa, kan diperiksa ulang nanti. Akan lebih terbukti sehingga Nah, akan bisa lebih dibuktikan. transparan kan? Transparan Oke. gitu. Bagi saya ini PK mengalahkan polisi nggak ada masalah itu, nggak makin cemar nggak. Tapi ada jalur untuk mencari kecerahan ya daripada simpang siur ini gitu. Baik Pak. Jadi harapan saya gitu, jadi ada titik terang gitu ya, yang betul-betul melalui prosedur hukum, bukan hanya pakai pengadilan di medsos, kasarannya begitu. Oke, kita sudah sampaikan tadi novum 1 hingga ke-5. Nah berikutnya kami juga akan sajikan kepada Anda novum-novum ataupun juga bukti-bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal. Nah ini ada flash disk yang berisi file rekaman kesaksian dari Liga Akbar. Kemudian berikutnya ada pernyataan dari Kapolri yang menyebut bahwa penanganan kasus tidak menerapkan scientific crime investigation. Kemudian yang berikutnya, ini novum 6, 7, 8 Anda juga bisa saksikan adalah flash disk berisi rekaman pernyataan dari Dede dan juga rekan lainnya tentunya. Dede Mulyadi yang disampaikan mengenai Kavi, yaitu putra dari Ketua RT Pasren, yang ternyata katanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Baik, Bu Titi nanti juga bisa bercerita lebih lanjut mengenai novum-novum berikutnya, novum 6, 7, 8, dan juga masih apakah kemudian ini sama sebenarnya juga terlibat tadi orang yang menyerahkan novum pertama hingga ke-5 tadi untuk juga ikut serta memberikan ataupun menyampaikan novum 6 sampai 8. Tapi nanti Bu Titin kita akan bercerita lebih lanjut setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.